Gencatan senjata Amerika Serikat Iran segera berakhir, namun perundingan jilid 2 di Pakistan yang dinantikan terancam batal karena ulah Amerika menangkap kapal kargo Iran. Untuk mengulasnya, kita akan terhubung melalui sambungan daring dengan Profesor Muradi yang merupakan guru besar ilmu politik dan keamanan dari Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Prof. Muradi. Pagi Mbak Adisti, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan kita tahu ya, akan Ya, ada negosiasi jilid 2 begitu yang akan hmm. dilakukan pada pekan ini. Tapi kita lihat Amerika Serikat dan juga Iran ini semakin memanas setelah adanya insiden Tosca. Bagaimana kemudian upaya dari Pakistan untuk bisa menekan tensi kedua negara ini untuk bisa mencapai kesepakatan di putaran kedua? Jadi ada 4 hal Mbak Adisti akhirnya yang penting buat kita lihat. Yang pertama itu ini kan ada proses pergeseran wilayah tempur ya dari misalnya sasaran target ke Iran, kemudian sekarang adalah memastikan bahwa akses itu melalui jalur laut ya. Artinya memang dari darat ke laut. Saya kira ini juga salah satu yang penting mengapa kemudian Amerika Serikat melakukan itu. Karena apa? Karena dianggap bahwa Iran memiliki keleluasan ketika memblokade Selat Hormuz di pertama. Yang di periode pertama ya. Yang kedua, kalau melihat dari dinamikanya memang ini posisi dari Amerika Serikat tidak dalam posisi yang cukup nyaman. Hampir semua sekutu yang kemudian juga dalam negeri juga jadi masalah. Jadi mereka sampai hari ini tidak akan punya opsi lain selain kemudian menekan Iran. Nah, yang ketiga, saya kira juga penting buat kita lihat bahwa selain Selat Hormuz ada beberapa selat strategis yang kemudian juga menjadi pintu yang kemudian mereka kejar. Salah satunya adalah soal Selat Selat Malaka ya, yang kemarin sempat ada insiden. Mereka kemudian mencoba mengejar dan menangkap tanker dari Iran. Yang keempat, kalaupun kemudian tidak bisa jalan, maka memang pada akhirnya upaya untuk mendorong itu hanya pada posisi ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini saya kira kalau Pakistan agak repot ya, mungkin butuh negara lain yang justru jauh lebih kuat menekan. Opsi misalnya melibatkan Rusia, China, dan juga misalnya dari pihak Amerika bisa katakanlah Inggris dan Prancis menjadi salah satu opsi menarik. Karena dengan begitu ada upaya tekanan dari internasional. Kalau misalnya hanya kemudian posisi Pakistan ini posisinya tidak terlalu bisa dilihat sebagai simbol yang bisa memastikan menekan dan juga bisa menarik mereka untuk duduk dalam meja perundingan kembali gitu Mbak Desi. Oke, jadi menurut Anda opsi yang paling possible saat ini adalah melibatkan pihak ketiga ya untuk kemudian bisa menjadi member baru di meja perundingan untuk bisa melakukan kesepakatan ketika Ya Amerika artinya Serikat dan juga Iran sampai saat ini tensinya masih belum mereda. ya pihak ketiga yang harus di atas mereka atau minimal setara dengan mereka. Katakanlah misalnya gini, Iran meminta Oman yang terlibat. Kemudian US juga meminta Oman dan juga Uni Emirat Arab di situ gitu. Kalau itu yang diminta, itu akan sama kasus dengan kemudian posisi Pakistan. Jadi tetap harus melibatkan negara yang minimal itu setara dan atau misalnya dianggap punya kekuatan yang bisa menekan mereka berdua ini. Kalau tidak, saya meyakini betul bahwa siapapun katakan apakah ke Oman, kemudian ke Dubai, misalkan bahkan ada wacana menggunakan dengan melibatkan Turki gitu. Tapi kedua negara ini kan dalam posisi tidak cukup bisa dianggap di atas atau setara dengan US ya. Artinya memang usul Iran untuk melibatkan Rusia atau China, saya kira menarik untuk kemudian menjadi opsi lain selain kemudian memaksakan mereka duduk dalam dua perundingan nanti dipakai apa di Islamabad. Artinya memang akan ada pihak ketiga lain. Apakah misalnya Iran minta Rusia masuk, kemudian Amerika Serikat meminta misalnya siapa katakanlah, let's say misalnya kalaupun misalnya dikatakan punya yang lain, misalnya katakanlah negara sekutu yang lain, apakah Inggris dan sebagainya begitu Mbak Oke, Desi. oke. Kalau boleh memilih begitu, siapa yang paling Ya, berpotensi untuk bisa menjadi pihak ketiga antara Tiongkok dan juga Rusia dan bagaimana peran mereka nantinya di kesepakatan atau di negosiasi di putaran kedua ini? ya, kalau ngeliat untung rugi yang paling kemudian diuntungkan dari proses penutupan Selat Hormuz adalah kan Rusia. Mereka punya opsi-opsi tertentu yang bisa menjual minyaknya jauh lebih
agresif dibanding sebelumnya begitu. Jadi memang pada akhirnya kalau kemudian katakanlah Rusia atau China, orang akan cenderung kemudian menggunakan China. Kalau China beberapa kali karakternya kan karakter lurus ya, lurus begini misalnya gini. Beberapa kali mereka kemudian melakukan negosiasi dan sikapnya adalah sikap yang kemudian punya sikap yang tidak kemudian dalam upaya untuk mendiskusi yang lain. Jadi artinya kepentingan Rusia China jauh justru lebih sedikit di Selat Hormuz ya terutama ya ketimbang Rusia. Kalau Rusia ini diuntungkan misalnya dengan penjualan minyak yang lebih tinggi dibanding sebelum penutupan Selat Hormuz. Jadi kalau dibilang China atau Rusia, saya sih cenderung kemudian mendorong China untuk bisa terlibat sebagai pihak ketiga. Itu pun saya kira akan lebih mudah. Kenapa? Karena urusan China dengan US itu urusan dagang kebanyakan ya. Ketimbang urusan yang lain. Kalau dengan Rusia saya kira ada historis yang saya kira juga menjadi problem baru nanti kalau didorong untuk Rusia masuk dalam figur ataupun negara yang kemudian dijadikan sebagai pihak ketiga tadi gitu. Oke, jadi menurut Anda yang paling berpeluang untuk menjadi pihak ketiga adalah Tiongkok dibandingkan dengan Rusia. Bagaimana dengan posisi tawar Tiongkok sendiri untuk bisa menjadi pihak ketiga atau setidaknya negara penjamin? Bagaimana peran di situ? Ya kalau misalnya Tiongkok tidak diganggu dengan misalnya upaya untuk melakukan agresivitas di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, saya kira Cina nggak akan ada masalah. Jadi secara prinsipil mereka akan hubungan dengan US lebih banyak ya. Kalau kita misalnya merujuk pada beberapa 5-10 tahun terakhir, urusan hubungan pertikaian antara Cina dengan Amerika itu lebih banyak urusan dagang, urusan kemudian soal tarif dan sebagainya. Artinya ini jauh lebih tidak ideologis ketimbang misalnya dengan Rusia. Kenapa Rusia? Rusia ini ada masalah historis. Yang kedua saya kira juga penting adalah BBM rantai pasok energi Rusia itu diuntungkan dengan penutupan jalur Selat Hormuz ini. Jadi kalaupun nanti dilibatkan, memang pada akhirnya akan ada kecenderungan untuk kemudian mendilai. Jadi China saya kira jauh lebih punya daya tawar lebih di minimal di mata Iran dan juga Amerika Serikat begitu Mbak Desi. Oke, kan tadi ada menyebutkan perlu di sini pihak ketiga yang kemudian mengambil peran. Salah satunya adalah Tiongkok yang kemudian juga paling berpeluang dan juga berpotensi untuk bisa menjadi negara ketiga. Tapi kalau kita lihat Amerika Serikat ini tampaknya sudah getol sekali untuk bisa menghadiri negosiasi di Jilid 2. Tapi itu tidak berbanding lurus kepada Iran. Iran sudah mengatakan sampai saat ini belum ada rencana untuk mengirim delegasinya ke Islamabad, Pakistan. Bagaimana Anda melihat ini? Peluang untuk bisa Iran mau mengirimkan delegasinya ke negosiasi putaran kedua. Apa yang bisa ditawarkan oleh Tiongkok nantinya ketika memang menjadi pihak ketiga? Ya, jadi yang paling penting sebenarnya paling utama sebenarnya kalau selain alasan-alasan yang lain ya, selain kedaulatan sebagainya adalah memastikan bahwa akses Selat Hormuz di-handle oleh Iran sepenuhnya. Ya, hari ini kan enggak. Hari ini kemudian di bagian luar Selat Hormuz kemudian dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat. Jadi kalau kemudian misalnya tetap begitu, saya meyakini betul Iran nggak akan hadir. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah kemudian Amerika Serikat bisa menurunkan tensi ini. Karena repotnya begini, kita negosiasi dengan delegasi Amerika Serikat itu pendekatan American first ya. Jadi mereka ingin mengedepankan kepentingan dalam negeri mereka. Itu yang nggak mungkin didiskusikan. Padahal sebenarnya ada faktor yang lain. Faktor rantai pasok energi, faktor ketidaknyamanan negara-negara di Teluk, faktor misalnya kemudian dinamika di geopolitik dan sebagainya. Itu yang tidak dihitung. Makanya kemudian apa yang disampaikan oleh Trump berkali-kali itu tidak pernah menghitung betul misalnya efek apa yang dia sampaikan. Artinya apa? Artinya saya meyakini betul kalau kemudian tidak beranjak, maka posisi Tiongkok sekalipun juga pada akhirnya kemudian hanya sebatas untuk kemudian menengahi tanpa kemudian memberikan opsi-opsi tertentu. Opsi yang paling penting sebenarnya buat Iran adalah minimal saja adalah penguasaan Selat Hormuz itu jauh lebih dominan ketimbang yang setelah dilakukan Amerika Serikat. Dari situ artinya apa? Artinya ada niat baik. Nah, goodwill ini yang penting dibuka oleh Amerika Serikat. Tanpa itu saya khawatir kemudian ini akan menjadi diskusi
ataupun apa namanya perundingan yang nggak akan buntu. Minimal begini Mbak Arti, kalau target utama kan perundingan damai paripurna ya. Tapi kan paling tidak misalnya kalau saya selalu bilang bahwa model seperti ini, maka yang paling realistis adalah perundingan dalam konteks deeskalasi. Nah, deeskalasi sampai kapan itu yang kemudian saya kira penting buat kita untuk kemudian minimal menargetkan itu. Tanpa target yang terlalu tinggi itu akan jadi masalah baru. Kenapa? Karena masing-masing punya legal standing yang saya kira diskusinya agak panjang. Setidaknya upaya untuk menggeser konflik ke Lebanon dan Israel itu juga ternyata tidak cukup bisa memberikan ruang antara dua negara ini untuk kemudian sama-sama menahan diri begitu Mbak Anies. Oke, jadi menurut Anda untuk mencapai perundingan paripurna kecil kemungkinan begitu, kalaupun memang ada itu akan kecil kemungkinan. Jadi menurut Anda perundingan deeskalasi. Nah, mekanismenya atau nanti akan seperti apa perundingan deeskalasi ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu. Prof. Muradi, temukan jawabannya di Breaking News Kompas TV sesaat lagi. Kami akan segera kembali.